Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Aliyu alaika bisiwaki. Betul ya? Wahai Ali, lazimkan olehmu dengan bersiwak. Fafihi, maka pada siwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badan. Maka di dalam siwak itu terkandung 24 fadilah, baik pada agama maupun pada badan. Tathhirul fami, pertama membersihkan mulut. Wa irda'ur rabbi, kedua membuat ridhonya Allah. Wa tabyidul asnani, dan memutihkan gigi. Wa tatyibun nakhati, dan mengharumkan bau mulut. Wa taswiyatul dhuhri, dan meluruskan tulang punggung. Wa syaddul lisati, dan menguatkan gusi. Wa ibta'u syaibi, dan melamakkan tumbuh uban. Wa tasfiyatul khilqati, dan menjernihkan tubuh. Wa tazkiyatul fitnati, dan mensucikan kecerdasan. Wa mudha'afatul ajri, dan berlipat gandanya ganjaran. Wa tashilun naz'i, dan memudahkan sakaratul maut. Wa tadhkiru syahadati indal mauti, dan mengingatkan kalimat tauhid ketika kematian. Wa idamatuhu turisus sa'ata wal ghina, dan mengekalkan bersiwak itu mewariskan keluasan rezeki dan kekayaan. Wa iskanas sudai, dan menenangkan sakit kepala. Wa idhaba jami'i ma fi ra'si minal adha wal bulgham, menghilangkan seluruh apa yang di kepala daripada penyakit dan reak. Wa taqwiyatul asnan, dan menguatkan gigi. Wa tajwiyatul basari, wa tajliyatul basari, dan menjelikan pandangan mata. Wa ziyadatu fil hasanati, dan menambahkan pada segala kebaikan. Wa tafrihul malaikati, dan menyenangkan malaikat. Wa musafahatuhu, dan bersalamannya malaikat. Wa tashyi'uhu idza kharaja lis-salati, dan mengawalnya malaikat apabila ia keluar menuju salat. Wa i'ta'ul kitabi bil yamini, dan memberikan buku catatan amal dengan tangan kanan. Wa idhabul judhami, dan menghilangkan budukan. Wa tanmiyatul mali, dan menumbuh kembangkan harta. Wal auladi, dan anak. Wa mu'anasatul insani fi qabri, dan menghibur orang di kuburannya. Wa ityanu malakil mauti alaihi salam inda qabdi ruhihi fi suratin hasanah, dan datangnya malaikat maut alaihi salam ketika mencabut nyawanya dalam rupa yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Segini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita tentang pesan-pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib terkait tentang siwak. Kata Nabi, ya Aliyu alaika bisiwak. Ali, lazimkan olehmu bersiwak. Siwak ini, saudara, supaya kita bisa faham, ada dua pengertian. Siwak itu dalam bahasa Indonesia
ada dua pengertian, seperti kata tasbih dan kata surban. Tasbih tuh yang buat muter-muter tuh, biji yang ada 100 tuh disebut tasbih. Artinya alat bertasbih, itu bahasa kitanya tasbih juga. Yang kedua, tasbih tuh bacaan subhanallah, subhanallah dan subhanallah, itu tasbih. Jadi tasbih itu dua pengertian. Satu pengertiannya alat, satu pengertiannya bacaan, yakni perbuatan. Itu tasbih. Siwak begitu. Siwak itu ada dua pengertian. Yang pertama alatnya, yang buat gosok tuh bahasa kitanya siwak. Yang kedua pekerjaannya, menggosoknya itu juga disebut siwak. Jadi kita harus pahami, siwak ini saudara, yang dimaksud adalah menggunakan benda apa saja yang bisa menghilangkan kotoran gigi, yang bisa menghilangkan kotoran gigi, namanya siwak. Dan ini perintah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'-nya, juga Imam Syafi'i di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'iynya, begitu pula Imamul Bukhari dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Kata Nabi, andai saja tidak memberati umatku, andai saja aku tidak membuat berat umatku, pastilah kuwajibkan umat itu untuk bersiwak ketika sholat, ketika wudhu. Cuman karena Nabi sayang sama umat biar enggak banyak dosa lagi, maka siwak sebatas hukumnya sunnah. Siwak. Nah, siwak ini saudara, alatnya apa saja, yang penting benda suci, kasar, bisa menyerap kotoran-kotoran gigi, itu namanya siwak. Meski begitu, yang paling tinggi menggunakan kayu arok. Orang kita sebut kayu arak, kayu siwak. Itu yang paling tinggi, enggak bisa lawan. Dibanding gosok gigi pakai sikat gigi, masih tinggian kayu arok namanya. Orang kita sebut kayu siwak, padahal belum tentu kayu arok. Kalau kita umroh atau haji, itu dijual tuh banyak di Arab tuh. Kalau kayu bukan kayu arok, orang kita sebut kayu arak, karena nggak bisa ngomong ro kita. Ramadan nggak bisa ngomong Ramadan, ra kita, kayu arak. Kalau kayu arak tuh nggak bisa dilawan, sebab dia lebih lembut daripada sikat gigi, mau merek apa aja. Sebab yang menyusun benang-benangnya ini Allah sendiri, jadi enggak bisa lawan dengan susunan manusia. Ini yang menyebabkan
dia lebih lembut kayu arok. Tapi supaya kita bisa pahami betul, itu yang dijual di Arab tuh kadang sereal seikat gede 30 isinya, itu bukan kayu arok, bukan kayu arok, itu jualannya satuan. Jadi kalau mau beli kayu siwak, bukan siwak nih, kayu siwak yang disebut kayu arok, itu jualannya orang Arabnya paham, itu mahal disebut ama hadis. Jadi kalau disebut ama hadis tuh harga naik. Lihat aja umroh di Ramadan, kata Nabi umroh di Ramadan tuh ganjarannya kayak haji, kata Nabi. Maka travel harganya sama dengan di Ramadan umrohnya. Emang ilmunya orang dagang, itu mah ilmunya. Yang saya mau ceritakan, kayu arok saudara, jualnya ndak bakalan jualan gabungan banyak. Sereal tuh kan 3.000 4.000, dapat 50, 4.000 dapat 50 biji, kan berarti harganya satunya 50 perak ya, atau 100 perak ya, ya kayak gitu dah tuh. Tapi kayu arok, satu kayu itu sebatang gini doang nih, 5 real dikali 4.000, 20.000, segini doang nih satunya, dia dapat 50. Itu makanya di giginya sakit ini, buat bagel anjing aja teriak. Itu bukan kayu arok, tapi kayu siwak ya, karena sikat gigi juga kayu siwak namanya bahasa Arabnya. Jadi siwak tuh bukan ininya, ini namanya alat. Siwak mau gosok pakai baju aja jadi. Kalau pengen sholat kita gede nggak bawa siwak, pakai ini aja gosoknya. Tapi ingat pakai niat. Ntar nih pelan-pelan saya ajarin satu-satu biar gampang kita paham agama. Tuh gosok gigi biar kita orang dapat ganjaran gede, niat. Karena ibadahmu kalau nggak niat nggak dapat ganjaran. Kalau bacaannya nggak wajib, bacaan niat namanya lafal niat, kagak wajib. Niatmu dalam hati. Kalau pengen tahu bacaannya ya bahasa Arabnya nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala, itu bahasa Arab. Wis yang penting bahasa Kreo aja dah yang kita bisa, nggak usah pakai bahasa Arab, ngapalinnya puyeng. Di artinya aku niat bersiwak sunat karena udah itu aja. Setiap gosok gigi begitu tuh, begitu setiap gosok gigi niatnya begitu. Ini alatnya pakai apa aja, pakai ini aja jadi. Ini bisa ngebersihin, jadi boleh. Alatnya apa aja. Tapi kalau pakai tangan nggak jadi, karena tangan kita tukang nyangkul, tangannya kapalan. Nih lebih dari mobilan nih, kapalan. Apa bahasa Kreonya? Oh kapalan juga, iya. Tangannya kereta, oh iya deh, baik deh. Tangannya kapalan, nggak jadi kalau pakai tangan. Nih kita siwak nih, pakai telunjuk kita, nggak dapet. Enggak hasil. Ini bukan alat. Walaupun tangan kita kasar karena tukang nyangkul, enggak dapat. Pertanyaannya bagaimana kalau tangan orang lain? Itu pertanyaan. Bagaimana kalau tangan orang lain? Ulama kalau ngomong tangan orang lain pecah dua. Artinya ada dua pendapat. Mayoritas jadi kalau pakai tangan orang lain. Kalau tangan sendiri biar kapalan nggak jadi. Tangan orang lain gua pinjam gitu. Sebetulnya ulama tuh bijak. Ulama tuh bijak.
Begitu. Kalau tangan orang lain boleh, sebetulnya nggak boleh juga. Mana ada orang mau minjemin? Ada nggak kira-kira? Biar emak kita nih sama kita, gua minjem, mau nggak? Tuh kagak mau juga. Sebetulnya nggak, cuman ulama tuh bahasanya bijak banget. Bahasanya boleh kalau tangan orang lain, cuman masalahnya sama orangnya boleh enggak, itu kan yang menjadi masalah, ya kan? Tuh begitu. Tuh siwak, ntar cara-caranya. Nah, siwak ini saudara ganjarannya gede. Sholat 2 rakaat bersiwak dulu, pakai baju kayak niat saya bersiwak semua. Ama 170 kali 2 140 rakaat itu gedean 2 rakaat bersiwak ganjarannya. Kalau mau jujur, siwak itu samakah dengan gosok gigi? Pada bagian tertentu sama, pada bagian tertentu, tapi tidak semuanya. Kalau dikata gosok gigi, siwak gosok gigi masuk. Kalau dikata gosok gigi, siwak itu enggak masuk. Jadi begini uraiannya, kalau pakai kayu siwak tiap sholat 2 rakaat itu gede ganjaran kita sholat, gede ganjarannya. Cuman kalau gosok gigi enggak mungkin. Sholat tarawih 2 rakaat gosok gigi lagi, banjir masjidnya. Banjir nggak kira-kira? Lah banjir, tiap orang bawa ember, ya kan? Kalau bawa kayu itu kan nggak perlu pakai pasta gigi. Sampai sekarang pasta gigi mereknya siwak, ya itu tetap aja pasta gigi juga. Siwaknya bukan itu, pokoknya menggosok gigi kita. Ini ganjarannya sangat besar, kapan saja gede ganjarannya bersiwak nih, kecuali bagi orang puasa. Kalau kita lagi puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis, besok Senin puasa, maka habis dohor dilarang kita bersiwak sampai maghrib. Sebab apa? Bau mulutnya orang puasa tuh lebih tinggi di mata Allah ketimbang kasturi. Jadi biarkan itu. Kalau orang puasa udah dohor sampai maghrib, begitu. Tapi secara umum siwak ini adalah besar ganjarannya, besar. Yang paling gede ganjaran bersiwak, ada beberapa tempat dan kondisi di mana siwak ganjarannya enggak kehitung. Yang pertama, ketika mulut kita mulai berubah, mulai bau, mungkin gara-gara makan ati kebon. Tahu ati kebon? Bukan ati kebo, ati kebon. Apaan tuh? Iya, jengkol dah. Begitu, jengkol. Itu ganjarannya besar ganjarannya. 2, ketika kita bangun tidur. Bangun tidur itu ganjarannya besar. Sebab apa? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Sayyidatuna Aisyah, Abu Hurairah juga ada, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min naumihi yasusu fahu bisiwak. Rasulullah itu kalau bangun tidur menggosok mulutnya, yakni lidahnya, giginya dengan kayu siwak. Ketiga, ketika kita mau sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, itu sangat gede ganjaran bersiwak itu. Keempat, ketika kita ada orang sakaratul maut. Orang sakaratul maut nih, naza ya, naza. Orang sekarat
itu disiwaki, digosok giginya. Kalau nggak ada kayu siwak, udah ada pakai sikat gigi nggak apa-apa, yang penting nggak usah dikasih pasta, gosok aja. Kalau nggak ada pakai ini nggak apa-apa, pakai kain nggak apa-apa. Itu paling cepat ngeluarin ruh. Orang yang sekarat itu, sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dibanding badan kita dibacok-bacok 300 kali. Badan kita dibacok 300 kali, sakit nggak kira-kira? Masih ringan dibanding dicabut nyawa kita. Itu biar ringan, maka diantara doa tuh Allahumma hawwin alaina, itu doa biar kita sakaratnya ringan. Diantara meringankan tuh disiwakin orang yang sekarat tuh, biar mudah daripada keluar roh. Sekarang caranya, sebelum nerangin fadilan, caranya bagaimana siwak tuh? Kalau pakai kayu, megangnya begini nih, pas. Ini kayak pengurus Masjid Darul Ma'wa nih, kayak wali aja ini. Biasanya saya dikasih yang di kuping itu tuh, ini dikasih ini buat contoh. Iya, wali juga ini pengurusnya. Tuh kalau kayu siwak megangnya Nabi begini, telunjuk jari tengah, jari manis di atas. Ah, tuh cakep, cakep abangku. Ini megangnya 3 di atas, jempol dan kelingking di bawah. Ini Nabi cara megangnya. Tuh begitu. Ini saya dikasih ini nih, tapi ini bukan siwak ya, mik namanya ini, mik. Jangan nanti pulang bawa begini, masjid nggak ada begitu. Ini begini, ini namanya cara kita megang. Cara megang, megangnya 2 dengan tangan kanan, karena Nabi pakai tangan kanan dulu. Begitu, megangnya begini. Pokoknya ini namanya apa nih? Kelingking di bawah, jempol di bawah. Sikat gigi juga sama, megangnya begini. Kalau pengen nyontoh Nabi, megangnya biar kita nggak keluar dari Nabi. Jangan sampai yang maulid kita yang ngamalin orang lain. Begitu, megangnya begini. Ya Allah, jazakumullah khair. Ininya cuman harus dibolongin, ini kepanjangan ini sayang, tapi nggak apa-apa, bagus nih, makasih. Kalau boleh contoh dibagi 2 ini. Ada pisau nggak? Nggak ada, ya udahlah. Ini jangan panjang, ini kepanjangan. Jadi enggak boleh panjang banget kayu siwaknya. Jangan panjang begitu. Ini namanya kepanjangan. Tuh, sejengkal dia, setengahnya aja. Abang kita tuh kan, udah cakep. Lagi kalau panjang begini ngantonginnya kelebihan. Oh keren. Oh iya, baik deh. Jadi kelihatan. Iya. Makanya biar nggak kelihatan, biasanya di atasnya tutupin pulpen. Dia kata pulpen, bukan. Kayu siwak, bagus. Nih, udah cakep dah tuh. Tapi nggak apa-apa, ini juga jadi contoh kan enak. Tuh megangnya begini. Megangnya. Ini namanya megang. 3 jari di itu. Dimulainya dari mana? Yang kanan. Gosok gigi nih biar nyantau Nabi. Kanan dulu, kanan atas, bawah, terus kiri, atas, bawah, tengah. Itu begitu caranya. Jadi enggak apa-apa, biar kata giginya enggak ada, yang ada aja, jangan nyari gigi orang. Itu sebetulnya kalau giginya enggak ada, ini kalau mau jujur bukan kekurangan, biar kita paham, namanya keren. Sebab motor aja yang enggak pakai gigi namanya metik. Ini orang namanya mulutnya metik, udah keren aja dah. Iya, maklum lah gigi saya udah metik, udah gitu aja kan keren. Mulainya dari yang kanan atas, terus kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Megangnya begini,
megangnya kayunya, biar kita nggak lepas dari Nabi. Kedua, jangan apa enggak niat. Nih, kalau nggak niat nggak ada ganjaran. Biar 1000 kali ke, karena nggak tuntutan, nggak ada tuntunannya. Innamal a'malu biniat. Sahnya ibadah dengan niat saya bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Kita tuh harus begitu, harus begitu. Lalu kita mau menerangkan fadilah. Kata Nabi nih sama Imam Ali nih, ya Aliyu alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badan. Ali, jangan tinggalin bersiwak. Kalau pengen tahu, ada 24 nilai plus dari agama daripada ajaran-ajaran siwak ini, baik itu dari sisi agama maupun dari sisi dunia, yakni untuk kesehatan badan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan badan jasmani. Mana yang kesehatan agama, satu, ganjarannya begitu besar dengan kita bersiwak. Kalau setiap sholat siwak dulu, mau pakai apa aja, pakai surban jadi, pakai baju aja lah kalau nggak punya, sama alatnya. Yang penting bisa menghilangkan kotoran gigi. Yang kedua tadi tuh, kalau orang sakaratul maut yang paling berat, sekalian mumpung lagi ngajinya, tahapan pertama nolongin orang sekarat, disiwakin. Jangan enggak, niat saya mensiwaki saudara kami ini, sunat kalau ta'ala, digosok, usapin aja gigi pakai kayu siwak. Kalau enggak ada ya ini juga jadi dah, usapin aja gigi. Itu memudahkan dia untuk lepasnya roh. Kalau dengan siwak enggak, sebetulnya seringkali kalau orang tuh salahnya mau Allah enggak gede, dengan siwak aja udah cukup. Karena pengalaman, ini pengalaman ya, yang kami jalanin dalam kehidupan bermasyarakat sampai kami belum ke Jakarta ini, kami biasanya suka dikabarin sama tetangga-tetangga tuh masyarakat, kalau ada orang nazak dibilang, Kang, itu bapak saya itu kayaknya lelaku, dalam bahasa Serang tuh nazak gitu. Saya siwakin, habis itu karena saya mau jalan, ada tugas di Cilegon, belum nyampe Cilegon, zaman dulu belum ada WA, ditelepon datang, ditelepon wafat. Artinya itu bukan 1 2, banyak. Dengan disiwakin itu memudahkan keluar ruh bagi orang yang sakaratul maut. Kedua, kalau siwak nggak bisa, kedua caranya bacain surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du juz 13. Itu begitu aja. Kami sering di rumah sakit Sariasih itu berkali-kali, artinya berkali-kali, lebih dari 10 kali, dari teman-teman kami ini, murid-murid Muallim Syafi'i Adami, kalau dikabarin abah saya di rumah sakit, saya ngintip kayaknya sudah, kalau bahasa dokter HB-nya menurun, kalau bahasa kitanya nazak, ini alamat mau wafat. Bacain surat Ar-Ra'du. Yang sudah-sudah itu sekali cukup, kalau enggak cukup 2 kali, 3 kali, 3 balikan maksud saya gitu, gantian aja baca. Kalau sudah Ar-Ra'du, Ar-Ra'du itu maknanya minta keputusan sama Allah. Keputusan tuh begini, kalau pakai bahasa kata-kata, ya Allah, kalau nih orang sakitnya terakhir, artinya terakhir berarti kagak sembuh lagi, ya wafatin. Jangan nyeksa sama yang hidup juga, di rumah sakit kan nyeksa, biaya segala macam, yang sehat jadi sakit.
Tapi kalau sakitnya tidak terakhir, cepat sembuhin. Tuh begitu maknanya minta keput. Jadi jangan takut dibaca Ar-Ra'd, nyumpain gua mati nih. Bukan. Minta yang terbaik menurut Allah. Tuh orang sekarat. Ar-Ra'd. Yasin hanya meringankan. Kalau Ar-Ra'd lebih mempercepat minta keputusan nama Allah. Yang di ICU itu sering kali kami begitu dalam kehidupan kami bermasyarakat nih. Cuman belakangan ini aja lah beberapa tahun nampak tahu repot teman-teman kami juga pas sudah tahu artinya ya saya aja bisa kira-kira begitu, nggak begitu banyak ngabarin kami berbicara nazak. Itu nazak orang sakarat di antara obatnya begitu. Ini manfaat namanya. Ya tentu kalau kebersihan mulut, kemudian diridhoi oleh Allah, dapat ridho Allah. Membuat gigi bersih itu tentu. Kemudian kalau bersiwak nih, ini namanya bukan kayu siw yang tadi tuh. Ini dia lembut dia kayunya dan tidak bakalan besar kayu siwak. Ini yang segini ini mahal. Kalau kayu siwak bisa dia jualnya nggak mau satuan ya jualnya. Jadi kalau mau pengen beli kayu siwak, cara di Arabnya nih kayu arok gitu. Ini bukan kayu arok namanya, tapi kayu siwak, bukan arok. Kalau arok kayu tuh kalau mau diumpamakan di kita kayak tukang cincin. Tukang cincin tuh yang dipajang tuh cincin mahal, cincin rada murahan. Hah? Yang mahal di mana? Iya disimpan. Nah begitulah. Jadi ketika dijual di Arabnya juga dia tahu saya pengen kayu arok. Mana kayu arok? Belum. Kita ngomong aja arok. Dia bakal dikeluarin dari lacinya dia. Nih harganya sekian. Pasti begitu dia. Itu rumusnya begitu. Tapi ini juga kayu siwak, tapi bukan arok, bukan arok, kurang lentur dia. Tapi nggak apa-apa, boleh kan sama juga alat. Itu begitu. Ini alat namanya yang ini nih. Mana manfaatnya? Biar tulang kita nih lempeng, nggak bongkok. Manfaatnya bersiwak tuh, tulangnya lempeng. Banyak sebetulnya biar enggak bongkok nih. Saya ajarin cara-cara aulia-aulia Allah. Kalau pakai syariat zahir, tahu buah naga? Buah naga tahu? Bukan bau naga, buah naga. Tahu? Ada yang warnanya merah, ada yang putih. Itu kalau kita sering mengkonsumsi buah naga, manfaatnya meluruskan tulang. Manfaatnya itu manfaatnya. Saya membagi ilmu zahir. Ada di antara yang ngaji nih yang dengkulnya kotek-kotekan. Saya mau tanya, ngacung dah, saya ajarin. Oh baik, saya ajarin. Iya baik. Itu namanya dalam kedokteran osteoporosis. Begitu. Penyebabnya apa? Nih saya terangin mumpung sekalian pada bagian ini. Jadi penyebabnya kurang minum. Dulunya kurang minum. 2/3 badan kita air, sepertiganya non air. Maka manusia itu dicipta oleh Allah tinggalnya di bumi karena strukturnya sama. Bumi itu 2/3 air, sepertiganya daratan. Air nggak bakal berkurang dari bumi kita. Dari dulu sejak Nabi Adam sampai sekarang jumlah air sama. Mohon maaf, anggap jumlah air itu jumlah seluruhnya seton gitu. Saya biar gampang aja nyontoin. Itu sampai dari zaman Nabi Adam nih sampai detik ini di bumi enggak berkurang. Air tuh jumlahnya
seton, begitu kalau umpama seton. Karena kalau bakal berkurang kiamat. Begitu. Kenapa tuh terjadi banjir? Sebetulnya nggak ada banjir tuh. Kalau mau diterangin, enggak. Itu rawa tuh tempat air. Dibikin rumah. Jadi dari dulu air tuh sebanyak itu. Kalau lagi musim penghujan, sebanyak itu. Kalau setinggi rumah kita airnya seatap, emang dari dulu juga seukuran atap. Cuman tempat air dibikin rumah. Kira-kira salah air salah kita? Salah air salah kita? Iya, salah kita. Itu begitu. Sawah kalau banyak airnya marah apa girang? Sawah marah apa girang? Itu komplek-komplek yang banjir tuh dulunya sawah. Bener nggak? Tuh, karena yang namanya sawah dataran rendah, itu harganya murah. Ntar dibikin komplek mahal. Mahal. Lalu banjir, jangan salahin. Emang juga jalanan air, begitu. Biar kita nggak nyalain air kurang ajar banget. Enggak. Emang dari dulu juga begono. Enggak boleh berkurang air ini. Kali itu dulu gede. Biar kita tahu. Saya mau menceritakan nih. Saya kalau daerah Kareo Marini kurang begitu terbayang. Mungkin sebelah sono banyak sawah. Tapi kalau Jakarta aja yang enak. Tahu Jalan Bumi? Jalan Bumi yang sebelah sononya Pakubono? Baik. Sebelah marinya namanya Jalan Iskandar Muda. Betul nggak? Yang Jalan Pondok Indah tuh? Iya. Jalan Iskandar, sebelah sononya Jalan Bumi. Tuh realnya Gili Kali. Ini nih kali nih. Dari sini ke sininya nih. Ini nih Jalan Bumi. Ini nih Jalan Pakubono. Ini Pematang, bantaran, kali-kali, tanggul. Itulah jalan. Ini nih dulunya kali. Kali itu gede 20 meter. Bantarannya 50 meter. Itu panjangnya. Kalinya hilang tinggal semeter. Itu kira-kira salah kali salah orang. Banjir enggak? Iya banjir. Begitu. Kalau Grogol tuh banjir enggak? Grogol, Jakarta Barat, banjir enggak? Biar tahu apa artinya Grogol. Hah? Saya mau tanya nih orang Betawi nih. Itu gerojogan air. Namanya Grogol, namanya gerojokan. Biar kita tahu tuh artinya. Itu banjir. Iya, tempatnya air. Begitu. Tahu arti ulu jami? Kan ulu jami noh. Nah, iya. Jadi jami itu kayak masjid jami, tempat perkumpulan air. Jadi sungai, dari sini ada sungai, maka disebut rawa papan. Tuh rawa tuh bekas sungai. Terus nembusnya ke Petukangan tuh. Nembusnya yang Jalan Swadharma Raya tuh, itu rawa-rawa. Coba aja potret zaman dulu, tanya sama buyutnya suruh hidup kalau nggak percaya. Tuh air ketemulah tuh di situ tuh Bintaro tuh namanya Ulu Jami. Aliran Pesanggerahan ada, aliran kali yang dari arah Marini yang sebut Rapapan tuh, itu ujungnya Jerawa. Itu tempat air. Itu begitu hilang udah jadi daratan, karena kan kalinya dipindah-pindahin biar lurus, begitu maksudnya. Kali mati, begitu. Itu begitu tuh jalurnya. Jadi banjir biasa. Kita nggak heran, salah kita. Tempat air buat
Ibut kita, rumah kita yang kagak banjir tuh dulunya daratan, kebon gitu. Itu nggak banjir, kebon. Begitu. Ngukur tuh biar gampang begitu. Biar gampang. Biar kita faham. Jadi kita nggak bakal nyalain Allah. Nih, sialan dong, enggak. Salah kita. Begitu. Ini mah panjang, kalau saya mau panjangin menjadi tata hukum negara, hukum ketatanegaraan dalam Islam pada sub tata ruang dan tata kota dalam sistem kenegaraan Islam. Kalau mau diterangin itu ditulis bagaimana cara mengatur ini, tapi materi kita lagi ngomongin ngelempengin badan. Nih karena kenapa tulang kita kotek-kotek dengkulnya kurang baik. Bagaimana nyembuhinnya? Saya ajarin, murah. Ini rada maju nih, pengen dapat ilmu nih. Iya, ini obatnya. Bapak jalanin ini, makan buah naga. Buah naga yang merah ya, karena yang merah lebih bagus olinya dibanding bukan merah. Itu per 6 jam dari 1 biji, seminggu jangan berhenti, seminggu, tapi dibelah 2, separuh pagi, paling cepat 6 jam. Kalau paginya jam 9, sorenya jam 3, paling cepat tuh. Kalau paginya jam 6, berarti jam 12-an makannya tuh. Lazimin aja seminggu, nanti bakal ada perubahan di badan. Kalau sudah berubah, saya mau ajarin caranya, dikurangin, dibagi 3, jangan bagi 2, karena kita sudah berisi, udah ada olinya dengkulnya, udah olinya, jadi kagak bunyi kotek-kotek, enak diduduk. Dan itu juga meluruskan tulang punggung. Mohon maaf, Cina jarang bongkok. Cina jarang kita temuin orang Cina yang kenapa makannya buah naga. Udah itu aja. Ini ilmu zahir. Pakai cara agama, baca Quran biar sehari seain, insya Allah enggak bongkok badan kita. Sehari seain, tulang kita lempeng. Ini mah nih panjang, korelasinya di mana? Panjang, nerangin sir masalahnya. Nggak kejangkau dalam teori kedokteran. Ini teorinya teori tasawuf, baru bakal ketemu. Baca Quran itu sehari seain, tiap hari. Baca nih, bukan dihafal, lihat Quran. Itu meluruskan tulang punggung. Syariat dohir lain, kita bersiwak. Itu begitu. Termasuk juga ibta'us syaibi. Manfaat bersiwak ini memperlambat uban, keluar uban tuh. Kalau kita rambutnya ubanan, itu namanya nur minallah, cahaya. Jangan dicabutin, rugi, ganjaran kita berkurang. Jangan. Kalau ubanan tuh, kenapa cepet tumbuh uban? Dia karena jarang bersiwak. Kalau dia sering bersiwak, ampe tua enggak ubanan. Itu begitu. Kenapa kita umur baru 40 juga ubanan banyak? Karena kita jarang bersiwak. Siwak itu keuntungannya memperlambat keluar uban. Pertama kali orang ubanan Nabi Ibrahim alaihi salam, kaget rambutnya berubah jadi putih, padahal kaya karena rambutnya mengandung perak, kan kaya ya. Begitu. Ini kalau kita ubanan boleh diwarnain, boleh, yang penting jangan hitam. Kalau pakai warna hitam haram, dosa, jangan. Saya mah demennya sama puan, warnain merah, puan. Saya demennya sama Erlangga Hartarto, kuning.
saya demennya sama P3 hijau, enggak apa-apa, yang penting bukan hitam. Merah enggak apa-apa, pakai henna, warnain silakan, sunat dapat ganjaran, enggak apa-apa, yang penting jangan hitam. Kalau hitam dosa, ngibulin diri sendiri. Perasaan masih muda, tapi yang lihat nggak bisa dibohongin, kulit Anda udah keriput. Begitu. Enggak apa-apa bang, silakan bang. Mau biru, mau coklat, yang penting jangan hitam. Saya pengen 3 warna, ya nggak apa-apa. Cuman enggak umum dikatain orang, itu aja kan. Ya yang penting kan kita kuat, kan enggak nyalai agama. Itu kan masalah orang doang berkomentar, kan terserah dia. Yang penting jangan hitam. Kalau hitam haram, jangan hitam. Nah, di antara manfaat siwak itu memperlambat tumbuh uban. Begitu. Mana lagi manfaat siwak? Ini banyak, ada 24, saya potong-potong. Di antaranya adalah mengingatkan kalimat tauhid saat wafat. Mudah baca la ilaha illallah, itu yang tukang siwak. Tukang siwak tuh meninggalnya husnul khotimah. Begitu, gampang baca la ilaha illallah. Itu siwak di antara manfaatnya. Mana lagi? Menyebabkan rezeki banyak. Kalau yang doyan siwak kan giginya putih, jadi bintang iklan, kan mahal ya, bener nggak? Iya mahal dia, mahal, kaya. Begitu. Jangan sampai ini nggak bener nih, enggak, jadi bintang iklan. Mahal, itu bukan seperak 2 perak, jutaan itu. Mana lagi manfaat siwak? Mengurangi sakit kepala. Kenapa kita kenapa banyak ngeluh pala kita sering sakit? Kurang bersiwak. Siwak itu mengurangi, karena enzim-enzim yang ada di gigi itu, di gusi itu, dengan dibersihkan itu bakal menghilangkan daripada nyambung urat ke kepala. Itu diantara keuntungan daripada bersiwak. Di samping itu enggak cepet min. Kalau kita kadongan matanya udah min, kurang, saya ajarin caranya. Yang matanya rada kurang melihat nih, sebetulnya belakangan saya rada meninggalkan beberapa hari, bermasalah juga. Kalau mau jujur, mata saya nih rada kurang. Mungkin kalau sama Rafli, kalau nggak min plus saya ini. Begitu, meski masih kelihatan tulisan kecil-kecil, cuma kalau orang nus kecil banget, rada puyeng juga di mata. Jadi kalau dengar adzan nih Pak, kalimat Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut nama Muhammad tuh sama yang adzan, kita jempolnya diisep. Begini caranya, diadu jempolnya, tempelin di mulut, di ujung lidah. Bapak coba aja sendiri, saya ajarin caranya. Ya, jempolnya begini, ditempelin di mulut, kenain ujung lidah kita, biar kena ujung lidah. Tangannya dicoba aja biar bisa, kena ajaran Nabi biar bisa. Tempelin di mulut, kenain ujung lidah. Nah, sambil baca begini bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Marhaban bihabibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Marhaban bihabibi
wa qurrati aini ya Rasulullah. Sekali aja bacanya, masa 3 kali itu biar ingat aja bapaknya. Jadi begini, dengar orang Muhammad, asyhadu anna Muhammad, kan sebut nama Muhammad, kita jempolnya diadu, tempelin ujung lidah, kenain jempol kita sambil baca, udah ditempelin marhaban bi habibi wa qurrati Rasulullah. Habis begitu usapin di mata. Tuh begitu tuh. Dengar lagi nama Muhammad, kan 2 kali kalau adzan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tempel lagi. Baca lagi marhaban bi habibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Enggak bakalan sakit mata seumur-umur. Beneran. Dan ndak min begitu amalannya. Kalau Bapak melihat ada khotib Jumat tangannya ngapa itu ya orang tuh, kalau itu digini-gini tuh baca itu tuh, dia baca itu biar enggak min begitu. Beberapa kali kadang saya luput, kalau bahasa saya min ya, ajaran nggak meleset, sayanya aja yang meleset begitu. Saya dari dulu mohon maaf, ndak mau. Sampai sekarang tuh ada orang mau bayarin lagi ke Melawai untuk berkacamata. Saya bilang masih lihat saya. Cuma ketika tulisan ada orang nulis orang sodako tuh kecil banget. Apa ini? Itu payah tuh ya, saya jujur aja tuh. Kecil banget nulis. Saya bilang orang ngirit amat nulis ini. Kurang kebaca sama saya. Disangka saya min, enggak sih, alhamdulillah masih kelihatan tulisan kecil-kecil tuh. Begitu. Itu bacaannya itu, dan enggak bakal sakit mata amalannya. Nah, diantaranya supaya mata kita ini enggak min, baca ayat bersiwak. Adapun bacaan kayak tadi tuh, bacaan begitu. Kemudian mana manfaat agama daripada siwak adalah nanti di akhirat diberikan buku catatan amalnya tangan kanan. Jadi di akhirat itu begini, sebetulnya 24 nih, saya potong-potong pada bagian yang pokok-pokok yang saya urai. Di akhirat itu sesudah bangkit dari kubur, digiring di padang mahsyar, didiemin sama Allah 3000 tahun diri. Habis itu syafaat uzma Nabi Muhammad. Habis itu buku catatan amal terbang. Orang nerima 3. Yang pertama tangan kanan, yang kedua tangan kiri, yang ketiga lewat belakang. Kalau tangan kanan artinya surga tanpa mampir ke neraka. Tangan kiri artinya surga tapi mampir dulu ke neraka. Kalau lewat belakang neraka tanpa surga. Kalau orang tukang siwak, keuntungan agamanya kelak di akhirat nerima buku catatan amalnya tangan tuh, berarti surga enggak pakai mampir ke neraka. Ini keuntungannya. Begitu malaikat maut nyabut nyawa kita, itu dengan rupa yang tidak menyeramkan, jadi kita tidak takut. Ini keuntungan daripada kita bersiwak. Keuntungannya ini diantaranya. Ini jumlahnya ada 24 keuntungan. Maka kita bersiwak, minimal gosok gigi lah istilah kita. Itu begitu. Maka alatnya terserah. Mau pakai baju boleh, surban boleh, tisu boleh, tapi kalau pakai jari tangan sendiri enggak boleh. Iya, jari. Kalau pakai jari orang lain jadi, asal iya orangnya mau. Kira-kira mau nggak? Oh, nggak mau. Iya, berarti nggak jadi juga berarti. Itu begitu tuh ngomongin siwak.
ini namanya kayu, alat, punya ini bagus, pakai gini, silakan saja. Inilah sekelumit ngomongin siwak. Saya mau tutup dah buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya?